Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan terima kasih juga Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin yang hadir bersama teman-teman media cetak maupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, evaluasi PPKM luar Jawa yang dilakukan setiap 2 minggu sekali, di mana dilakukan assessment setiap minggu, dan hari ini tanggal 20 September adalah periode PPKM luar Jawa akan berakhir, dan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka akan dilakukan perpanjangan selama 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober 2021. Nah, tadi dalam ratas Bapak Presiden mengingatkan akan 4 hal penting, yaitu kita harus berhati-hati terhadap varian baru, baik Mu maupun Lambda, dan perketatan di pintu-pintu masuk, baik dari udara, laut, dan darat, dan tentunya melibatkan seluruh stakeholder, dan tentu kita harus mengantisipasi terhadap varian-varian yang baru tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan testing, tracing, treatment, dan 3M, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi harus digunakan secara intensif, dan wilayah vaksinasi yang rendah secara khusus di luar Jawa, Bapak Presiden memberi perhatian pada Sumatera Barat dan Lampung, ini agar terus ditingkatkan sehingga angka minimal 20% bisa dicapai. Kemudian juga Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin yang untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan, dan juga terkait dengan efektivitas dan fleksibilitas dialokasikan vaksin bagi TNI Polri menjadi masing-masing 25% untuk TNI, 25% untuk Polri, yang sebelumnya 20%, sementara 50% untuk Dinkes, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian tadi juga terkait dengan kegiatan ke depan di luar Jawa Bali adalah kegiatan nasional terkait PON. Tadi Bapak Presiden sudah putuskan dengan 25% penonton dengan syarat vaksinasi 2 kali vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Kemudian platform Peduli Lindungi untuk diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global. Kemudian terkait dengan kasus aktif secara nasional tadi sudah disampaikan, dan di luar Jawa Bali ini berkontribusi terhadap 61,95% daripada seluruh kasus. Dan kalau kita lihat kasus Sumatera, recovery rate-nya mencapai 93,52%, kemudian kasus fatality rate-nya adalah 3,49%, dan kasus aktif dari tanggal 9 sampai tanggal 19 turun 80,52%. Kemudian terkait dengan Nusa Tenggara, kasus aktifnya adalah 95,78%, kemudian CFR-nya atau fatality rate-nya 2,3%, dan penurunan kasusnya adalah sebesar 86,75%. Kemudian kalau Kalimantan terkait dengan recovery rate-nya adalah 94,27%, fatality rate-nya 3,15%, dan penurunan kasus adalah minus 81,48%. Kemudian Sulawesi, recovery rate-nya adalah 94,61%, fatality rate-nya adalah 2,61%, dan penurunan kasusnya sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 17 adalah turun 81,13%. Sedangkan Maluku Papua, recovery rate atau sembuhnya adalah 95,59%, kemudian kasus fatality rate-nya adalah 1,6%, dan penurunan kasusnya adalah 87,71%. Jadi kalau kita lihat bahwa kesembuhan nasional adalah 95%, dan luar Jawa Bali ini 94,17%, dan terkait dengan rata-rata kematian nasional, luar Jawa Bali adalah 3,07% dibandingkan nasional 3,35%. Nah, kemudian terkait dengan pandemi COVID, walaupun mulai terkendali, masih ada resiko-resiko peningkatan kasus yang diakibatkan oleh peningkatan mobilitas, sehingga kita masih perlu untuk berhati-hati dan waspada.
Secara nasional, recovery atau transmission rate-nya berdasarkan Our World Data per 14 September, Indonesia adalah 0,59 atau di bawah rata-rata 1, di mana capaian ini lebih baik dibandingkan global yang 0,94 dan negara lain, Singapura misalnya 1,81, Cina 1,53, Australia 1,14, Amerika 1,03, Malaysia sudah di bawah juga 0,95, Thailand 0,9, dan penilaian di bawah 1 ini menandakan bahwa angka infeksi komunitas dan pandemi ini mulai terkendali. Dan oleh karena itu secara spasial ini Sumatera RT-nya 0,99, Kalimantan, Bali, dan Papua antara 1,0 sampai 1,2, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku antara 1,01 sampai dengan 1,03. Kemudian pelaksanaan PPKM luar Bali dalam 2 minggu terakhir, tanggal 7 sampai dengan 20 September 2021, dari hasil assessment, itu terjadi perbaikan level assessment selama 2 minggu PPKM, itu di tingkat kabupaten kota, level 4 berhasil turun dari 48 kabupaten kota menjadi 7 kabupaten kota, kemudian level assessment 3 dari 218 kabupaten kota menjadi 112 kabupaten kota, dan level assessment 2 dari 118 menjadi 249, dan level assessment 1 menjadi 18. Namun dari 23 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4, selama 2 minggu ada penurunan di 15 kabupaten kota dari level 4 ke level 3 dan 7 kabupaten kota dari level 3 dan ke level 1. Nah, pemerintah tetap mengusulkan perpanjangan PPKM di luar Jawa Bali antara tanggal 21 sampai dengan 4 Oktober, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka ini terus kita dorong PPKM level secara di level 4 masih diberlakukan di 10 kabupaten kota karena terkait dengan aglomerasi jumlah penduduk maupun tingkat vaksinasi yang masih di bawah 50%. Kemudian PPKM di level 3 di 105 kabupaten kota, kemudian PPKM level 2 ada di 250 kabupaten kota, dan PPKM level 1 ada di 21 kabupaten kota. Pengaturan masih sama dengan periode sebelumnya dengan penyesuaian di PPKM level 3, di mana di level 3 mal mulai bisa dioperasikan jam 10 sampai dengan jam 21, maksimum 50% kapasitas screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian terkait dengan kegiatan di bioskop dengan prokes ketat, maksimum 50% dari kapasitas. Nah, dari daftar kabupaten kota yang dilaksanakan PPKM level 4, itu adalah di Aceh Tamiang maupun di Pidi. Kemudian yang kedua di Babel adalah di Bangka. Kemudian di Sumatera Barat di Kota Padang. Kemudian di Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin, ini merupakan aglomerasi. Kemudian Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, dan di Kalimantan Utara juga ini berdekatan antara Kota Tarakan dan Bulungan. Kemudian terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional per 17 September, realisasi dana PEN di 17 September mencapai 53%, dari pagu 744,77 triliun, ini sudah digunakan 395,92 triliun. Realisasi di klaster kesehatan ini sudah 45,3%, yaitu 47,71 triliun dari 97,28 triliun. Ini di akhir kuartal kedua. Kemudian klaster dari perlindungan sosial di akhir kuartal kedua sudah digunakan 60,5%, yaitu dari 66,43 triliun dari 112,87 triliun. Kemudian program prioritas di kuartal kedua akhir itu sudah 50,5% dari 41,83 triliun
dari 59,51 dan dukungan UMKM itu sudah 42%, yaitu 51,27 triliun, dan itu sudah dari meningkat jadi 68,35. Demikian pula klaster insentif usaha itu sudah 57,92 triliun atau 92,2%. Nah, terkait dengan program jaring pengaman sosial, batch daripada kartu prakerja, ini dari batch yang ke-20 yang diterima adalah 800.000 dan yang mendaftar adalah 4,9 juta, dan sepanjang tahun 2021 sampai dengan gelombang 20 dari batch 12 sampai dengan 20 ini 5,2 juta yang sudah diterima dan mendapatkan insentif 3,8 juta sebesar 7,3 triliun. Dan batch ini sekarang sedang dimulai gelombang ke-21 dengan 754.000 peserta. Untuk bantuan subsidi upah, proses DIPA BSU 8,8 triliun sudah selesai dan dicairkan kepada 4,61 juta pekerja dengan anggaran 1 juta per orang. Kemudian Banpres produktif usaha mikro realisasi adalah 15,25 triliun untuk 12,71 pelaku usaha mikro atau 99,3 dari total anggaran. Kemudian ada beberapa event yang perlu mendapatkan perhatian. Yang terdekat adalah PON Papua, dan tadi juga disampaikan bahwa realisasi daripada vaksinasi secara agregat di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura, di Kabupaten Kerom, kemudian di Kabupaten Merauke dan Mimika, dosis pertama sudah 56% dan ini akan terus didorong untuk mendekati 70% dan dosis kedua 35%. Dan selanjutnya juga akan ada event internasional yaitu Superbike di bulan November, dan untuk itu Pulau Lombok juga akan didorong untuk vaksinasinya diakselerasi. Dan ini Bapak Presiden meminta agar di bulan Oktober nanti akan diputuskan terkait dengan jumlah penonton yang bisa menyaksikan. Dan event PON Papua ditargetkan 25% akan ada kehadiran daripada penonton. Selanjutnya itu kegiatan olahraga lain, ya baik itu Liga 1 maupun Liga 2 yang diselenggarakan tanpa penonton. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan pada Pak Menko Marinvest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.